Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini Inci Tasya yang akan membawakan cerita firman Tuhan di IHMPA kelas TK. Sebelumnya, mari kita bersama-sama bernyanyi memuji nama Tuhan. Aku bersuka cita, aku bersuka cita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Aku bersuka cita, aku bersuka cita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa sebelum mendengarkan cerita. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena kami boleh berkumpul di hari ini. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Berkatilah kami agar kami dapat mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, bacaan Alkitab kita di hari Minggu ini terambil dari Kitab Perjanjian Baru, Kitab Kisah Para Rasul 22 ayat 1-5. Adik-adik bisa minta tolong mama atau papa tolong bacain untuk adik-adik ya. Adik-adik mendengarkan apa yang mama papa bacakan dan cerita Inci Tasya di hari Minggu ini. Halo adik-adik, Inci Tasya punya sebuah gambar. Ini adalah gambar dari Bapak Saulus. Siapa ya Bapak Saulus ini? Bapak Saulus ini adalah orang yang tidak sayang sama Tuhan Yesus. Bahkan pekerjaannya pada saat itu adalah menangkap orang-orang yang menjadi murid Tuhan Yesus. Jadi, Bapak Saulus itu orang baik atau orang yang tidak baik? Iya, benar. Bapak Saulus adalah orang yang tidak baik ya adik-adik. Sampai pada suatu hari Tuhan Yesus berbicara kepada Bapak Saulus dan membuat Bapak Saulus sadar kalau yang ia lakukan itu tidak baik. Dan Bapak Saulus mau meminta maaf kepada Tuhan Yesus dan juga ia mau dibaptis menjadi murid Tuhan Yesus adik-adik. Sejak saat itu Bapak Saulus mengganti namanya menjadi Paulus adik-adik. Dan ia melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Salah satunya menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitarnya. Bapak Paulus berani menceritakan tentang Tuhan Yesus karena ia tahu ya adik-adik bahwa ada roh penolong yang diberikan Tuhan Yesus kepadanya. Jadi ia tidak takut. Nah adik-adik, sama seperti Bapak Paulus, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang pastinya sayang sama Tuhan Yesus harus mau menceritakan tentang Tuhan Yesus ya adik-adik. Bagaimana ya caranya? Caranya kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan juga berbicara dengan kata-kata yang baik. Contoh perbuatan baik apa saja sih adik-adik? Membantu mama membereskan mainan. Terus mau bermain bersama adik dan kakak tanpa berantem ya. Dan juga mau bermain di rumah saja. Terus nih, kalau hari Minggu, adik-adik mau datang IHMPA tepat waktu dan mendengarkan cerita Encingku dengan sikap yang baik ya. Kalau contoh berbicara dengan baik seperti apa sih adik-adik?
Nah, kalau adik-adik berbicara kepada orang tua, enci engku, serta guru di sekolah, ataupun teman-teman ya adik-adik. Adik-adik harus berbicara dengan sopan dan baik ya. Tidak lupa nih, kita menggunakan kata tolong saat minta tolong, kata maaf ketika melakukan kesalahan, dan juga berterima kasih kepada orang-orang yang sudah membantu kita. Semua itu pasti bisa kita lakukan dengan meminta roh penolong dari Tuhan Yesus ya adik-adik. Roh penolong akan diberikan kepada kita kalau kita rajin mendengarkan cerita firman Tuhan dan juga bernyanyi memuji Tuhan. Nah, Enci Tasya yakin nih adik-adik semua mau dan mungkin sudah melakukan apa yang Enci Tasya bilang. Karena adik-adik di sini semua sayang sama Tuhan Yesus. Semua orang yang mau menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Semua orang yang mau menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa penutup. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati IHMPA kita di hari Minggu ini. Ajarlah kami Tuhan untuk mau selalu berani untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin kami Tuhan agar minggu depan kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai bertemu di minggu depan.